bring it back. Hey, bring it back. Bring it back. Hey. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat semua. Perkenalkan, nama saya Derli Rani Mas. Saya taruna aktif dari Politeknik Alih Usaha Perikanan semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen pelabuhan perikanan dan kisah bandara. Untuk itu, saya harap dari teman-teman dapat menyimaknya dengan baik. Manajemen pelabuhan perikanan dan kisah bandara. Berikut dasar-dasar hukum pelabuhan perikanan dan kisah bandara. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Yang ketiga, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor per 08 per Men per 2012 tentang kepelabuhanan perikanan. Yang keempat, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor per 13 per Men per 2012 tentang SHTI. Yang kelima, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor per 03 per KP per 2013 tentang kisah bandaraan di pelabuhan perikanan. Dan yang keenam, yang terakhir, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2014 tentang tata cara penerbitan surat persetujuan berlayar. Berikut apa itu manajemen pelabuhan perikanan. Manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen perlu dilakukan guna mencapai tujuan atau target dari individu ataupun kelompok tersebut secara kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia. Kemudian pengertian pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan, pelayaran, dan kegiatan penunjang perikanan. Dengan demikian, manajemen pelabuhan perikanan merupakan hal yang ada kaitannya dengan aktivitas yang dilakukan pelabuhan perikanan yang berkaitan erat dengan fungsi dan peranan pelabuhan serta kaitannya dengan kapal yang akan berangkat menangkap ikan dan bongkar muat setelah menangkap ikan. Berikut klasifikasi pelabuhan perikanan. Klasifikasi pelabuhan perikanan terbagi atas 4. Yang pertama, pelabuhan perikanan samudra yang sudah tercantum kriteria-kriterianya mulai dari kriteria teknis dan kriteria operasional. Yang kedua, pelabuhan perikanan Nusantara. Sudah kita lihat ada juga kriteria teknis dan kriteria operasionalnya. Yang ketiga, pelabuhan perikanan pantai. Berdasarkan kriterianya, yang pertama kriteria teknis dan juga kriteria operasional. Yang keempat, pangkalan pendaratan ikan. Yang sudah kita lihat kriteria teknis dan kriteria operasionalnya sudah tercantum. Berikutnya adalah data pelabuhan perikanan yang ada di Indonesia. Ada di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, NTT, NTB, Bali, Kepulauan Maluku, dan Papua. Berikut pelabuhan perikanan yang telah ditetapkan kelasnya. Ada 113 pelabuhan perikanan yang sudah ditetapkan kelasnya. Yang terbagi diantaranya adalah pelabuhan perikanan samudra jumlah 7 pelabuhan perikanan, pelabuhan perikanan Nusantara atau PPS berjumlah 18 pelabuhan perikanan, pelabuhan perikanan pantai berjumlah 42, pangkalan pendaratan ikan berjumlah 44, dan pelabuhan perikanan swasta berjumlah 2 pelabuhan perikanan. Kemudian ada fasilitas pelabuhan perikanan. Bisa kita lihat ada fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang.
Namun fasilitas minimal yang harus ada pada pelabuhan perikanan meliputi 1. Fasilitas pokok terdiri dari lahan, dermaga, kolam pelabuhan, jalan kompleks, dan drainase. Yang kedua, fasilitas fungsional terdiri dari kantor administrasi pelabuhan, TPI, suplai air bersih, dan instalasi listrik. Yang ketiga, fasilitas penunjang terdiri dari pos jaga dan MCK. Kemudian ada tugas pelabuhan perikanan. Tugas pelabuhan perikanan adalah menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus laut, lalu lintas kapal perikanan, keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan, serta merupakan pusat pertumbuhan perekonomian nasional dan daerah yang terkait dengan kegiatan perikanan dengan tetap mempertimbangkan tata ruang wilayah. Yang berikut ada juga fungsi pelabuhan perikanan. Fungsi pelabuhan perikanan ini terbagi atas 2, yaitu fungsi pemerintahan yang kita sudah lihat dalam fungsinya ada beberapa. Salah satunya pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan. Yang kedua, fungsi pengusahaan yang sudah kita lihat juga ada beberapa. Salah satunya pelayanan tambat dan labu kapal perikanan. Kemudian yang berikut kesyahbandaran di pelabuhan perikanan. Yang pertama, syahbandar di pelabuhan perikanan adalah pejabat pemerintah yang ditempatkan secara khusus di pelabuhan perikanan untuk pengurusan administratif dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran. Yang kedua, pejabat pemerintah yang kompeten dan diangkat oleh menteri yang membidangi urusan pelayaran. Yang ketiga, ditunjuk dalam rangka keselamatan operasional kapal perikanan. Dan yang keempat, ditempatkan secara khusus di pelabuhan perikanan untuk pengurusan administratif dan memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran dan operasional kapal perikanan. Berikut ada tugas dan kewenangan syahbandar di pelabuhan perikanan. Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, pasal 41 ayat 1. Ada beberapa yang kita lihat, ada sekitar 16 tugas dan kewenangan syahbandar di pelabuhan perikanan. Salah satunya menerbitkan surat persetujuan berlayar dan mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan. Baik, itulah pemaparan materi yang sudah saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang lagi menjalankan tugas dan juga untuk menambah wawasan teman-teman. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa.